Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kita terkait dengan fikih as-shaum, ya, fikih tentang ibadah puasa. Tadi ini sudah saya awali bahwa puasa itu dalam konsep Islam ibadahnya adalah lebih bersifat atau mempunyai semacam karakter, ya, khosois. Khosois itu artinya ada keistimewaan, ada keutamaan yang berbeda dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi pada prinsipnya semua ibadah itu punya khosois, punya keistimewaan, punya fadhail, punya keutamaan. Semua ibadah, ya. Nah, masing-masing punya tekanan khosois yang berbeda, gitu ya. Ujungnya nanti sama. Yang saya katakan kemarin adalah memperkuat dan membangun dan menjaga kehidupan manusia ini supaya betul-betul berada di dalam kemuliaan, di dalam kemanusiaan yang utuh, gitu ya, yang betul-betul baik dan benar. Nah, puasa itu karakternya adalah ibadatun tarkiyah, kemarin saya katakan, tarkus syai', meninggalkan sesuatu itu. Oke, ya. Nah, ketika orang puasa sudah dilakukan sampai dia selesai, kalau puasa wajibnya itu pada bulan apa? Ramadan. Ya. Ramadan itu waktu yang cukup lama, tetapi 30 hari, tetapi dalam konsep fikih itu termasuk kategorinya mudayyak. Kalau salat itu muwassa, karena di dalam ibadah puasa itu hanya bisa dilakukan puasa Ramadan saja, puasa wajib, tapi tidak ada puasa sunnah. Beda dengan salat. Kalau salat itu masih bisa dilakukan ibadah yang sejenis, ya. Salat wajib, ada salat sunat, gitu ya. Maka kategorinya kalau sholat itu waktunya bersifat apa? Muwassa, luas. Tapi kalau Ramadan, mudayyak. Mudayyak itu artinya sempit. Ukuran sempit itu apa tadi? Tidak bisa dilakukan ibadah yang sejenis. Kalau yang sholat, meskipun maghrib itu pendek tapi muwassa. Kenapa? Karena masih bisa dilakukan ibadah yang lain yang sejenis. Ya, salat sunat itu kan sejenis salat fardu. Kalau Quran jenisnya kan sudah beda. Puasa kita bisa baca Quran, tapi baca Quran kan beda jenisnya. Bukan puasa kan. Yang sejenis ya puasa sunat. Tapi untuk Ramadan kan tidak bisa, ya puasa wajib saja. Oke, ya, itu tambahan untuk puasa. Nah, pada ujung puasa itu ada namanya zakat fitrah. Karena sekali lagi, Yaumul Id itu yaumu diyafatillah. Hari raya itu adalah Allah memberikan jamuan kepada hambanya. Sehingga puasa itu diharam loh ketika Yaumul Id itu. Karena untuk makan-makan. Ya. Jadi, kenapa Allah mengharamkan puasa pada hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha? Jawabannya karena Yaumul Id, yaumu diyafatillah. Doifun itu kan tamu. Diyafa itu artinya jamuan. Tamu itu bahasa Arabnya doifun. Diyafah itu jamuan. Di anna Yaumul Id,
yaumu diyafatillah. Karena hari raya itu adalah hari di mana Allah menjamu kepada hambanya, apa mana yang mari poso, gitu ya, yang sudah melakukan puasa tadi. Maka lalu dipastikan dengan adanya zakat fitrah, sampai ono sing gak mangan. Jadi zakat fitrah itu orientasinya lebih memenuhi terhadap keinginan Allah gitu ya. Kersane Gusti Allah tadi, lalu ada syariat. Karena Allah ingin hari itu aja ono sing poso lho ya. Mangane ngono. Makan gitu. Nah, kan harus ada syariat, ada sistem untuk mensukseskan diafah tadi itu ya. Apa? Ya sistemnya zakatul fitri tadi ini. Zakatul fitri sekaligus sebagai zakatul nafas, menyempurnakan ibadah puasa. Puasa itu adalah proses pembersihan diri melalui bentuk ibadah puasa itu, lalu diperkuat dengan adanya zakat fitrah sebagai bentuk fitratul nafas. Apa? Membersihkan atau menyucikan terhadap jiwa itu. Maka ada kewajiban zakat. Sehingga zakat nanti itu ada dua. Ada zakatul fitri. Ya, zakatul fitrah itu ada zakat. Zakatul mal. Apa? Zakatul mal itu. Tapi kata kuncinya sama, tazkiyah, pembersihan. Nanti saya katakan logikanya, semua yang ada ini diciptakan oleh Allah itu pasti punya sisi yang bagus, lalu kemudian ada sisi yang harus dihindari gitu ya. Yang harus dihindari, ada limbahnya. Harta. Dalam konsep Islam, kenapa ada zakatul mal gitu ya? Satu ya, yang harus kita pahami. Dalam Islam itu sangat menjaga terhadap hak milik. Islam itu sangat menjaga hak milik, maka sehingga ada konsep dalam hukum Islam itu prinsip dasarnya adalah hifdzul mal. Ada 5 kuliyatul khams istilahnya. Ada 5 yang menjadi prinsip pokok dalam ajaran Islam. Ada namanya hifdzun nafas, menjaga jiwa, menjaga diri seseorang. Ada namanya hifdzul aql, menjaga akal. Lalu kemudian ada hifdzuddin, menjaga agama. Lalu kemudian ada hifdzul mal, menjaga harta. Lalu ada namanya hifdzun nasl, menjaga terhadap keturunan, kehormatan dan keturunan. 5 ini yang lalu di breakdown, 5 hal yang menjadi fokus dan orientasi dalam syariat agama Islam itu lalu di breakdown menjadi ketentuan yang namanya syariat itu. Ya. Nah, semua syariat itu orientasinya ke 5 hal ini. Berbicara tentang kepemilikan, itu pasti terkait dengan persoalan yang namanya harta. Harta itu sesuatu yang bersifat, ini yang dibicarakan harta itu harta fisik ya. Artinya sesuatu yang material gitu ya. Nah, dalam Islam kepemilikan itu sangat dihormati. Maka lalu kepemilikan itu harus dijaga. Harta seseorang itu harus dijaga, maka lalu ada hukum yang berkaitan dengan mencuri. Pencurian itu dilarang di dalam Islam, diharamkan, dan bahkan hukumannya berat ketika sudah memenuhi 1 nisab itu. Dipotong tangan, sampai itu. Kenapa? Untuk melindungi terhadap kepemilikan atas sebuah harta. Sehingga tidak boleh terjadi anarkisme. Anarkisme itu terjadi di mana orang tidak lagi punya aturan, tidak ada lagi penghormatan atas sebuah hak milik. Itu akan menjadi kacau nanti. Merampas, ya, lalu kemudian menjarah, mengambil sainaide, menggunakan, itu tidak dibenarkan. Maka Islam lalu ada hukum yang berkaitan dengan as-sariqah. Pencurian, ada ghasab. Hukum ada yang berkaitan dengan ghasab, mencuri, qutta'ut thariq gitu dalam fikih itu, perampokan, gitu loh ya. Ikhtilas itu mencopet, mengambil dengan cara, ada bentuk-bentuk orang mengambil, mencuri terhadap sebuah harta itu.
Nah, semua hukum yang berkaitan dengan itu dalam rangka hifdzul mal tadi itu, menjaga terhadap hak milik yang dimiliki oleh seseorang. Maka ada namanya jual beli, paham ya? Hukum jual beli itu adalah hukum yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan secara sah atas sebuah kepemilikan barang. Paham ya? Ada prosesnya. Proses itu untuk menghormati supaya kepemilikan itu betul-betul terjaga dan kebutuhan orang untuk mendapatkan hak milik atas sebuah benda itu dilakukan dengan cara yang sah, gitu ya, dengan cara yang benar. Maka ada ahkamul buyu, ada ahkamul muamalah, ada ahkam yang berkaitan dengan utang piutang, al-qirat, ada yang berkaitan dengan i'arah, ada ijarah, ya, ada sewa menyewa dalam hukum Islam. Karena dalam rangka apa? Menjaga dan menghormati terhadap hak milik. Yang kedua, memberikan jaminan terkait dengan proses perpindahan hak milik. Bagaimana cara seseorang mendapatkan apa? Hak milik itu. Di samping hukum yang bersifat preventif terkait dengan bagaimana melindungi, itu juga ada proses cara gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan hak milik? Ya tadi itu. Ada hak milik, ada orang mendapatkan apa? Tidak hak milik tapi hanya pemanfaatan atas sebuah benda. Nah, maka itu namanya sewa nanti. Sewa. Pemanfaatan. Bisa ada namanya i'arah. Meminjam itu tidak terkait dengan kepemilikan, tetap milik orang yang punya, tetapi kemanfaatan barang itu bisa dipinjamkan. Nah, itu namanya nanti ya itu dalam hal muamalah itu. Oke ya. Nah, tetapi sekali lagi kepemilikan yang dihormati ini ada kewajiban. Kewajiban itu namanya apa? Zakat. Kewajiban itu namanya apa? Zakat. Jadi kepemilikan betul-betul dijaga, dilindungi, dihormati. Tapi satu sisi yang namanya seseorang yang memiliki tadi wajib mengeluarkan zakat. Untuk apa? Zakat itu juga untuk sesungguhnya untuk melindungi hakikatnya, melindungi harta yang kita miliki. Karena dalam hal yang berkaitan dengan seseorang mendapatkan harta itu orang bodoh. Allah membangun sebuah hukum yang berlaku pada kehidupan ini bahwa untuk urusan sugih, gak sugih, paham ya? Orang ketika kerja itu dapat berapa, lalu kemudian setelah dapat itu dia bisa mengembangkan apa tidak. Ini ada namanya fadl. Fadl itu pemberian Allah yang itu lebih merupakan prerogatif Gusti Allah gitu ya. Kita tidak punya kewenangan untuk mendikte, mengharuskan, menentukan terhadap berapa yang kita peroleh. Berapa yang bisa kita kembangkan ketika kita melakukan kerja itu. Jadi makanya orang podo-podo kerja ini, tapi lalu kemudian yang dia dapat bisa berbeda. Paham ya? Bayaran mungkin sama, tetapi lalu proses yang berkaitan dengan bagaimana bayaran gue dimanfaatkan, dikembangkan, itu gak bodoh, gitu loh ya. Gak bodoh. Jadi sama-sama kerja, lalu kemudian yang ini diberikan gampang untuk bisa mengembangkan duit yang dia peroleh, yang satu ini mungkin tidak, paham ya? Nah, itu namanya fadl. Fadl itu ayatun bi ghairi su'al. Dalam hal yang berkaitan dengan masalah, apa istilahnya, duit, harta, rezeki itu ya. Fadl itu artinya ayatun bi ghairi su'al. Ada sebuah pemberian yang tanpa kita minta gitu. Ya, contohnya kita diberikan hidup, ini fadl dari Allah. Tanpa kita usahakan. Kalau kita dapat duit karena kerja, ada sebabnya, kan gitu ya. Ada sebabnya. Itu berarti pemberian dengan cara kerja. Jadi Allah memberi itu bisa dengan cara kita menyambut gawe, melakukan satu usaha, mbah itu nandur, mbah itu nyambut gawe jadi karyawan, jadi guru, jadi ini macam-macam ya. Lalu diberikan rezeki oleh Gusti Allah. Tapi ada yang Allah itu memberikan sesuatu yang tanpa kita minta gitu. Pemberian yang begitu ya dan seterusnya.
Maka disitulah nanti terkait dengan persoalan antara takdir ya dengan ikhtiar yang harus dilakukan oleh manusia itu. Paham ya? Jadi sekali lagi, karena harta itu tidak sama, orang itu dapat harta, maka Allah lalu membangun satu sistem syariat, ada kewajiban zakat. Zakat ini untuk berbagi bagi mereka yang oleh Allah tidak ditakdir untuk berkecukupan. Paham ya? Supaya kehidupan sosial ini bergerak. Nah, disitulah maha bijaksananya Allah. Supaya kita juga bisa tolong-menolong. Mungkin orang bertanya, kenapa Allah tidak menjadikan semua orang itu punya kesempatan atau punya kemampuan untuk bisa kaya semua, untuk bisa jadi sugih kabeh? Apakah Allah tidak bisa? Bisa, jadi orang sugih kabeh bisa. Tapi kehidupan nanti akan menjadi macet kan? Sistem itu akan menjadi tidak jalan. Siapa yang lalu kemudian mau bekerja? Paham ya? Nek kabeh itu jadi sugih, dengan kerja oke lah, dengan kerja lalu dia menjadi kaya. Tapi kalau kemudian kabeh itu berkecukupan kabeh kan kehidupan tidak bisa jalan. Siapa yang mau bekerja sebagai pekerja kasar? Siapa yang mau bekerja di perusahaan? Siapa yang mau bekerja ini? Siapa yang lalu kemudian banyak lah gitu ya. Maka sistem kehidupan ono sing mampu, ono sing gak mampu, itu bagian dari cara Allah mengatur, memanage terhadap kehidupan ini ya, terutama kepada manusia itu. Tetapi orang jangan sampai untuk tidak hidup gitu loh ya. Makanya ada batas minimalnya namanya zakat itu. Jadi begini, andai kata zakat ini andai kata idealismenya ya, sebagai sebuah kewajiban umat Islam, lalu semuanya yang umat Islam itu zakat, sesungguhnya tidak ada orang yang kelaparan itu rauno, gitu loh ya. Minimal dia hidup, tercukupi ya kehidupannya itu. Meskipun tetap saja ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir, gitu ya. Kalau dalam bahasa Islam itu kaya, miskin, fakir, ya. Itu pasti ada. Itu fakta dan sunnatullahnya begitu, gitu loh ya. Tetapi jangan sampai yang miskin dan fakir ini tidak makan, tidak tercukupi kebutuhan pokoknya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pokok itulah maka dibuat satu sistem syariat namanya apa? Zakat. Namanya apa? Zakat. Minimal gitu. Tapi tidak mungkin menjadikan semua orang itu lalu kemudian kaya itu. Allah tetap bisa, tapi itu akan tidak kompatibel apa misalnya, tidak klik, tidak klop dengan sistem kehidupan itu sendiri. Mesti akan terjadi persoalan. Yang kabeh sugih akan terjadi persoalan. Tidak jalan gitu ya. Karena tadi itu orang sing butuh kerja kan kabeh sudah seperti itu. Maksudnya seperti itu. Oke ya, jadi zakat itu syariat yang sangat rasional. Jangan difahami, oh ini ngonku kok aku dikongkon diwajibno, diharuskan ngasihkan ke orang lain, itu kan milik saya. Ya. Oke lah, andai kata secara formal memang itu milikmu hasil kerjamu. Tetapi kamu kerja ini kan tidak bisa tanpa orang yang kerja. Ya, orang yang kerja ini tidak mampu, dia tidak cukup kalau hanya sekedar itu. Maka dia harus kita hidupkan. Dia jangan sampai tidak makan, jangan sampai mereka itu mati karena tidak tercukupi kebutuhannya. Paham ya? Harus hidup untuk membangun sebuah sistem itu. Artinya kalau kita tidak mencukupi kehidupan mereka, lalu mereka ini menjadi tidak hidup, kehidupannya menjadi sulit, ya, menjadi ini lalu tidak bisa bekerja. Dalam konsep itulah ya. Kira-kira orang yang punya perusahaan yang lalu jadi kaya, orang-orang yang punya usaha lalu menjadi sugih, bisa tidak dia melakukan semua pekerjaan yang harus dia tangani? Kan tidak bisa. Paham ya? Kan tidak bisa itu. Maka rasional banget bahwa zakat itu menjadi bagian untuk menjaga sistem kehidupan itu. Belum lagi berbicara tentang kemungkinan terjadinya yang namanya kecemburuan sosial atau yang disebut dengan gap sosial yang terlalu tinggi, yang lalu kemudian tidak ada kepedulian, itu akan bisa menimbulkan kerawanan yang berkaitan dengan kehidupan sosial itu. Ya, kalau orang
sugih lalu nggak mau peduli dengan yang nggak mampu, nggak ngereken. Dia mungkin bisa mencari pekerja dari lain ya. Potensi menimbulkan kerawanan itu kan besar sekali. Mbuh dirampok, mbuh dirusak, mbuh dibakar, itu kan besar sekali. Berarti zakat, makanya zakat itu menjadi penjaga. Jadi membersihkan, yang pengertian membersihkan harta itu artinya kita menjaga terhadap harta kita karena menjadi aman. Paham ya? Makanya istilah wong saiki pager yang paling efektif itu bukan pager tembok yang tinggi-tinggi, besi yang tinggi-tinggi, yang terkurung, tidak. Pager yang paling efektif memang biyen itu ya sedekah itu. Sedekah itu tadfaul bala. Tadfaul bala itu artinya menjaga kita untuk punya potensi mendapatkan musibah lahir maupun batin. Jangankan wong sing apik ya, wong sing elek ae ya. Orang-orang yang punya pekerjaan atau yang punya kegiatan yang suka melakukan premanisme itu karena dia loman dengan yang lain, dia terjaga kok, saling melindungi. Geng preman itu kenapa dia menjadi geng? Karena dia bisa memanage terhadap kebutuhan itu dia. Dapat duit, kasih, diberi jaminan, kamu kalau toh mati nanti keluargamu saya kasih ini kamu sapi ini. Orang yang menjadi yang melakukan kejahatan dalam kerja, kayak umpamanya penadah itu ya, penadah barang curian, penadah barang yang tidak benar, yang gelap, itu kalau dia betul-betul mau ingin supaya dia aman di rumahnya, penadah mobil mobil-mobil yang curian, mobil lentaran, itu kalau mau dia aman ya dia harus membangun lingkungan itu, menjaga itu. Loman, kudu loman. Ya loman itu nanti dia akan dijaga. Nek ana polisi angkat gerbek, dia akan dilindungi oleh tonggo-tonggo. Kok ngapik kok gitu kan ya. Jadi akan terjaga. Makanya sedekah, zakat itu menjadi bagian dari cara kita melindungi terhadap diri, bukan hanya harta, terhadap diri dan kehidupan kita itu. Itu diantara hikmah zakat itu. Ya, jadi ada 2 zakat apa tadi? Zakat fitrah, lalu zakat mal. Zakat apa? Mal. Orientasinya seperti itu. Menjaga keseimbangan, menjaga, memberikan perlindungan, dan membangun kehidupan yang jauh lebih damai itu. Tapi prinsip dasarnya apa? Hukum Islam menghormati, tidak terhadap milik. Sangat menghormati itu. Luar biasa loh itu sistem itu. Dilindungi, tapi kamu juga tetap harus ada, gitu loh ya. Ya kalau negara namanya kan pajak, itu ya kudu anu lah gitu pada yang lain. Gitu kan, gitu. Oke, silakan. Ini kita sebelum berbicara tentang detail jenis-jenis barang yang wajib dizakati dan berapa persentasenya. Silakan. Ada yang tanya?